Jam sudah menunjukkan pukul 22.47 ketika aku akhirnya bisa pulang dari shift sore di minimarket. Langit baru saja berhenti hujan, tapi aroma tanah basah masih menggantung seperti kabut yang belum rela pergi. Lampu-lampu pinggir jalan berkedip perlahan, memantulkan cahaya kuning kusam di atas aspal licin. Di kejauhan, suara mesin motor sayup-sayup terdengar, tapi begitu aku menghidupkan motorku sendiri, suara itu lenyap begitu saja. Sunyi. Hening seperti kota mati. Aku benci melintasi jalan pintas itu, jalan pemakaman desa, tapi kalau aku pulang lewat jalan besar, aku bisa sampai lebih dari setengah jam lebih lama. Badanku sudah lengket, kepalaku berat, dan aku hanya ingin cepat sampai rumah. Jadi aku menurunkan visor helm, menarik napas panjang, dan memutar throttle. Cahaya lampu motorku merambat pelan di antara nisan-nisan tua. Tanah pemakaman tampak masih basah oleh hujan, dan kabut tipis naik dari permukaan tanah seperti asap putih yang keluar dari mulut seseorang pada malam dingin. Hanya saja, tidak ada orang di sini, tidak ada siapa-siapa. Atau setidaknya, seharusnya tidak ada. Saat aku melewati bagian tengah pemakaman, area yang paling gelap, aku melihat sesuatu di ujung penglihatanku. Awalnya kupikir hanya daun atau kain putih tersangkut di ranting. Tapi ketika aku mendekat, sosok itu perlahan menjadi jelas. Seorang gadis. Berseragam SMA. Rambut panjangnya basah dan menutupi sebagian wajah. Ia duduk di depan sebuah nisan, membelakangi jalan. Bahunya bergerak naik turun seperti seseorang yang sedang menangis dalam diam. Tangannya memeluk lutut, seolah mencoba bertahan dari dingin. Aku spontan mengurangi gas, lalu benar-benar berhenti beberapa meter darinya. "Dek?" Suaraku keluar lebih pelan daripada yang kubayangkan. Ia tidak menjawab. Lampu motor menerangi punggungnya, membuat bayangannya merambat panjang ke arah batu nisan lain. Rambutnya meneteskan air, entah sisa hujan, entah sesuatu yang lain. Aku menelan ludah. Di kepala, aku sudah memaki diriku. Ngapain berhenti? Udah jalan aja. Tapi tubuhku bergerak lebih dulu. Aku turun dari motor. "Dek, kamu kenapa? Sendirian?" Pelan. Sangat pelan. Gadis itu menoleh. Gerakannya lambat. Terlalu lambat. Seperti film diputar pada kecepatan separuh normal. Kilatan lampu motorku menyapu wajahnya. Normal, tapi terlalu pucat. Tidak seperti orang tersesat, tapi seperti seseorang yang sudah lama tidak melihat cahaya. Ia menatapku hanya 1 detik, lalu menunduk lagi. "Aku ketinggalan," bisiknya. Suaranya lirih. Serak, seperti seseorang yang lama menangis. "Ketinggalan siapa?" tanyaku lagi. "Teman-temanku." Bahunya gemetar. Mereka pergi duluan. Aku nggak tahu jalan pulang. Aku menggeser posisi, mencoba melihat wajahnya lebih jelas, tapi gadis itu menghindar. Tangannya mengusap pipinya yang basah. Ia tampak linglung, tapi bukan seperti orang yang hilang arah, melainkan seperti orang yang tersesat sangat jauh dari tempat yang seharusnya. "Rumahmu di mana?" Ia menunjuk ke arah luar pemakaman, tapi gerakan tangannya samar, seperti tidak yakin. "Dekat, Mas," tapi jalannya berubah. Aku mengerutkan kening. "Berubah gimana?" Ia kembali menatapku. Kali ini matanya terlihat bening, tapi tidak ada pantulan cahaya di dalamnya. Seperti mata boneka. Aku nggak ingat. "Tapi bolehkah, Mas?" Ia ragu sejenak. "Boleh antar aku pulang?" Dadaku tiba-tiba terasa sesak, seperti udara malam menjadi lebih berat. Suara jangkrik yang tadinya terdengar dari kejauhan mendadak hilang total. Pemakaman menjadi sangat sunyi, hanya suara tetesan air dari daun terdengar satu-satu. Aku menelan ludah lagi. Alam bawah sadarku menjerit pergi. Tapi mulutku malah berbicara sesuatu yang lain. "Iya, ayo. Aku antar. Tapi kamu tahu arahnya, kan?" Gadis itu perlahan berdiri. Gerakannya masih lambat, tapi stabil. Ia membersihkan rok seragamnya yang kotor tanah dan debu, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. "Tahu?" katanya pelan. "Rumahku, dekat kok." Ia melangkah keluar dari antara nisan, berdiri beberapa meter dariku. Ketika ia berada tepat di bawah lampu motor,
Aku melihat kulitnya lebih jelas. Pucat. Sangat pucat. Tetapi di bawahnya ada sesuatu seperti bekas gosong samar di bagian pergelangan tangan, bekas gelap seperti arang. Aku terpaku. Dan entah kenapa, ia tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia tunggu. "Terima kasih, Mas," katanya, "karena mau antar aku pulang." Dan tepat pada kalimat itu, semua bulu kuduku berdiri. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa atau pernah melewati jalan pemakaman yang atmosfernya nggak wajar, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share ke teman kalian yang berani nonton horor malam-malam, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan lanjutan kisah ini. Bagian berikutnya jauh lebih mencekam. Gadis itu duduk di jok belakang motorku dengan tenang. Terlalu tenang. Bahkan sebelum aku benar-benar siap untuk jalan, ia sudah memposisikan kedua tangannya memegang pinggiran jok, bukan memegang jaketku seperti orang yang biasanya dibonceng. Keanehan kecil itu langsung membuat punggungku kaku. Aku menyalakan mesin motor. Suara knalpot yang biasanya memecah kesunyian justru terdengar teredam, seperti ada sesuatu yang menyerap gema di area pemakaman itu. Lampu utama menerobos kabut tipis, menciptakan kilasan cahaya yang bergerak seperti bayang-bayang makhluk hidup. "Rumahmu ke arah mana?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Gadis itu tidak langsung menjawab. Hanya terdengar gesekan lembut seragamnya. Setelah beberapa detik, barulah suaranya muncul, pelan, tapi jelas. "Belok kanan di ujung pemakaman, Mas. Nanti aku arahkan." Aku mengangguk pelan. Gas kutarik perlahan. Motor bergerak melewati nisan-nisan tua yang kini terlihat seperti barisan penonton bisu yang mengawasi kepergian kami. Rasanya seperti tidak ada angin sama sekali. Cabang-cabang pohon besar di pemakaman tetap diam, seolah membeku. Setelah keluar dari gerbang pemakaman, aku menghela napas panjang. Pikiranku mulai mengatur ulang logika. Mungkin gadis itu hanya tersesat, mungkin ia ditinggal teman, mungkin ia sedang dalam kondisi syok. Hal-hal itu masih masuk akal. Masih bisa diterima. Namun rasa tidak enak itu kembali muncul ketika ia berkata, "Kita masuk dusun Senggani lewat jalan kecil depan sana." Aku langsung menoleh ke spion. Tatapannya lurus ke depan, wajah datar, kulitnya tampak semakin pucat dalam cahaya lampu jalan. "Dusun Senggani?" tanyaku memastikan. "Iya," jawabnya santai. Jantungku berdegup lebih keras. "Tapi, bukannya dusun itu." "Masih ada," potongnya cepat. Tidak keras suaranya, tapi nadanya datar. Tanpa ragu sedikit pun. Aku terdiam. Dusun Senggani adalah dusun yang sejak kecil ku kenal sebagai tempat tragedi kebakaran besar 30 tahun lalu. Ayahku pernah bertugas membantu evakuasi korban. Setahuku, dusun itu sudah tidak berpenghuni, bahkan jalan masuknya sudah ditutup. Tapi aku tidak membantah. Pikiranku menolak konfirmasi apapun. Motor melaju beberapa ratus meter sebelum gadis itu mengangkat tangan, menunjuk pelan ke sebuah jalan kecil gelap yang bahkan tidak kusadari ada di sana. "Belok kiri, Mas." Aku menatap jalan itu lekat-lekat. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah. Hanya vegetasi liar dan pepohonan yang rimbun seperti membentuk lorong. Seharusnya aku berhenti, putar arah, mengantar gadis itu ke kantor polisi saja. Seharusnya. Tapi seperti ada beban dingin di belakang leherku, menahan tubuhku dari mengambil keputusan benar. Aku belok. Begitu roda depan menyentuh jalan itu, udara berubah drastis. Kabut menjadi lebih tebal, hingga lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara motor terdengar seperti bergema ke dalam ruang hampa. Bahkan suara serangga pun hilang. Gadis itu tetap diam. Sangat diam. "Dek," panggilku mencoba menghalau ketegangan, "kamu tinggal sama orang tua?" Tidak ada jawaban. Hanya suara kainnya bergesekan halus setiap kali motor menemui gelombang kecil di jalan. "Dek?" ulangku. "Ada di depan," jawabnya singkat, tanpa menjawab pertanyaanku. "Rumahku dekat." Beberapa menit kemudian, aku sadar ada sesuatu yang tidak wajar. Aku sudah melewati jalan itu sebelumnya, aku yakin. Tapi jalan ini terlalu panjang.
terlalu lurus. Tidak ada percabangan. Tidak ada rumah. Tidak ada apa-apa selain kabut pekat dan pepohonan yang tampak seperti bergerak mengikuti arah kami. Dan kemudian, lampu motor mendadak redup. Kedip. Kedip. Pelan. Aku menahan napas. Apa-apaan ini? Motor tetap berjalan, tapi cahaya di depannya makin meredup, seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya itu. Dadaku mulai sesak. Tanganku gemetar di setang. Tiba-tiba, gadis itu berkata pelan, "Mas, pelan sedikit. Sudah dekat." Nada suaranya berubah. Bukan lembut lagi, tapi kosong. Seperti suaranya keluar dari ruangan lain. Aku mengurangi gas. Dan di tengah kabut yang membeku, rumah itu muncul. Rumah kayu tua, beratap seng, catnya mengelupas, jendelanya gelap, dan halaman depannya penuh ilalang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara apapun dari dalamnya. "Aku turun sini aja," katanya. Ia melompat turun perlahan, gerakannya nyaris tidak menghasilkan suara. Tidak ada jejak kaki di tanah basah ketika ia melangkah. Aku menatapnya dari atas motor. "Ini rumahmu?" Ia mengangguk. "Terima kasih, Mas, sudah mengantar aku pulang." Ia berjalan menuju teras. Langkahnya ringan, terlalu ringan, seperti tidak menekan tanah. Dan di saat aku sempat berkedip, ia sudah berada di depan pintu. Lalu, tanpa menyentuh gagang pintu, ia menghilang masuk, seperti kabut tersedot ke dalam kegelapan. Tubuhku langsung dingin dari kepala sampai kaki. Mesin motor mati begitu saja. Aku dan rumah itu tenggelam dalam sunyi yang tidak masuk akal, sunyi yang membuatku tahu satu hal. Aku tidak seharusnya membawa gadis itu pulang. Aku tidak langsung turun dari motor. Tubuhku terasa kaku seperti digenggam hawa dingin yang keluar dari dalam rumah kayu itu. Mesin motor sudah mati, tapi kunci kontak masih di posisi on. Lampu indikator pun tidak menyala. Seolah semua energi di sekitarku disedot habis oleh kehadiran rumah itu. Aku menatap pintu depan yang terbuka sedikit. Atau mungkin hanya terlihat seperti terbuka karena kegelapannya terlalu pekat. Gadis tadi sudah tidak terlihat. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara pintu. Ia benar-benar menghilang. Aku mengusap helm dari luar, menyeka embun dingin yang mulai menutupi visor. Oke, mungkin dia masuk cepat. Mungkin aku hanya halusinasi, pikirku mencoba meyakinkan diri. Tapi rasanya logika seperti itu tidak bisa menopang ketakutan yang sedang merayap dari ujung jari hingga ke tengkuku. Aku menekan tombol starter. Motor tidak bereaksi. Kutekan lagi. Tetap tidak hidup. Kupindah ke coke, mencoba memberi udara lebih. Tidak ada respons. Seolah motor itu bukan mati, tapi dicabut dari realitas. Perasaan panik mulai menghisap nafasku. Aku memaksa diri untuk fokus, memeriksa jalan tempat aku tadi masuk. Kabut begitu tebal, jalan pulang seperti hilang di telan lautan putih. Hanya beberapa meter ke belakang yang terlihat, selepas itu, langsung gelap total. Aduh, gila, gumamku. Aku turun, mencoba menarik motor ke belakang. Tapi ban terasa berat, seperti tersangkut di tanah lengket yang sebenarnya tidak ada. Permukaan tanah terlihat normal, tanah lembab seperti biasa, tapi ban seperti tertahan sesuatu. Saat aku menarik motor lebih kuat, terdengar suara, krik, 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 seperti kayu tua yang retak. Bukan dari motor. Bukan dari tanah. Dari rumah itu, aku langsung berhenti. Rumah kayu tua itu bergidik pelan, seperti seseorang di dalamnya bergerak atau menekan dinding dari sisi dalam. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakangku, tapi daun-daun dan pohon tidak bergerak sama sekali. Anginnya, hanya aku yang merasakan. Aku memutuskan, aku harus pergi dari sini. Meski harus mendorong motor sejauh-jauhnya, aku harus menjauh dari rumah itu. Baru aku melangkah satu langkah ke belakang. Suara ketukan terdengar dari dalam rumah. Tok, hening. Tok, tok. Ketukan pelan namun jelas, seperti seseorang mengetuk kayu dengan buku jari. Pintu yang tadi hanya terlihat seperti celah gelap itu kini tampak benar-benar sedikit terbuka, dan gelap di dalamnya seperti mengalir keluar, lebih pekat daripada malam. Aku menelan ludah. "Dek?"
Suaraku keluar tanpa kusengaja. Kamu udah masuk. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lain. Tok, tok, tok. Sesuatu bergeser di balik pintu, suara lembut kain terseret. Seperti pakaian basah. Aku memaksa tubuhku bergerak, membalikkan motor perlahan, dan di saat itulah, lewat kaca spion kiri, aku melihat sesuatu. Siluet. Siluet seorang gadis berdiri beberapa meter di belakang motorku. Aku terpaku. Gadis tadi berdiri tegak di tengah kabut, tubuhnya tampak sedikit membungkuk ke depan, seolah memperhatikanku. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan seragamnya tampak lebih basah dari sebelumnya, bahkan meneteskan air ke tanah. Aku memutar kepala cepat untuk memastikan. Tidak ada siapapun. Kosong. Jantungku seperti melonjak ke kerongkongan. Dengan tangan gemetar, aku kembali melihat spion. Siluet itu ada lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku tersentak mundur, hampir jatuh. Napasku tersengal, tubuhku serasa perih oleh udara malam yang dinginnya menusuk tulang. Astaga, aku memaksa motor berdiri tegak, mencoba menstarter lagi. Tombolnya berbunyi kali ini, klik, klik, tapi tidak ada reaksi dari mesin. Dari dalam rumah, suara kayu berderit lagi. Lalu terdengar sesuatu menyeret, panjang, lambat. Sre, sre. Aku merasa seperti sedang dikelilingi sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, lampu motor menyala sekilas, seperti kilatan kamera. Dan dalam sepersekian detik cahaya itu, terlihat jelas di kaca spion. Gadis itu berdiri tepat di belakangku. Bukan bayangan, bukan siluet, tapi bentuk yang jelas. Wajah pucatnya, mata kosongnya, dan kulit tangannya yang terlihat seperti terbakar di beberapa bagian. Aku lompat ke depan dengan panik, hampir menjatuhkan motor. Lampu motor mati lagi. Sunyi. Hanya napasku sendiri yang terdengar. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Pintu depannya kini terbuka sedikit lebih lebar. Dan di dalam sana, gelapnya tampak bergerak, berputar, seperti ada sesuatu yang menarik udara keluar masuk. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku tarik motor dengan tenaga yang entah datang dari mana. Ban yang tadi terasa berat, tiba-tiba menggelinding tanpa hambatan. Aku dorong, terus dorong, tanpa melihat ke belakang lagi. Saat aku sudah jauh beberapa meter dari rumah itu, udara berubah. Lampu motor menyala sendiri. Mesin langsung mengaum ketika kuputar throttle. Aku langsung tancap gas tanpa pikir panjang. Tidak melihat kiri kanan. Tidak peduli apapun. Tapi saat aku keluar dari jalan kecil itu dan kembali ke jalan besar, di kaca spion, aku melihat pemakaman yang kulewati tadi tampak berbeda. Di atas salah satu nisan, ada seragam putih abu-abu tergantung, basah, meneteskan air. Seharusnya setelah aku kabur dari rumah kayu itu, semuanya selesai. Aku berharap semua hanya halusinasi karena aku kecapean. Atau mungkin karena suasana pemakaman yang memang sudah mencekam sejak awal. Tapi begitu aku sampai rumah dan membuka pintu, aku tahu terornya baru saja dimulai. Langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Lantai ruang tamu basah. Ada tanah hitam bercampur air, menyebar seperti jejak seseorang yang baru berjalan masuk dengan kaki penuh lumpur. Tanah itu membentuk pola yang aneh. Bukan tapak kaki manusia, bukan pula bekas sepatu. Bentuknya memanjang, seperti bekas kain basah yang diseret. Aku menutup pintu cepat-cepat. Anjir, siapa yang masuk? Gumamku, mencoba tetap rasional. Mungkin maling. Mungkin kucing liar. Mungkin apapun, selama bukan sesuatu yang mengikuti dari pemakaman itu. Tapi jejak tanah itu berhenti tepat di depan cermin besar di ruang tengah. Cermin yang sejak pagi kusandarkan di dinding karena belum sempat digantung. Aku mendekat perlahan. Ada noda tangan menempel di permukaan cermin. Panjang, kurus, seperti tangan seseorang yang meraba kaca dari dalam. 5 garis tipis memanjang ke bawah, meninggalkan bekas air yang menetes pelan. Astaga, bisikku. Aku langsung mengambil lap dan mengusap kaca dengan cepat. Jejak itu hilang, tapi sensasi dingin menempel di telapak tanganku seperti menyentuh es. Aku berusaha tidak panik. Sudah, mandi dulu, tidur. Beres, kataku pada diri sendiri. Suaraku terdengar gemetar.
Aku mandi cepat, lalu rebahan di kamar. Lampu sengaja kupadamkan meski rasa takut masih kuat. Tapi baru beberapa menit aku memejamkan mata. Tap, tap, tap. Ada yang mengetuk pintu depan. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tidak bergerak. Tap, tap. Ketukannya pelan, ritmenya lambat, tidak seperti maling atau tamu. Aku menahan napas. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.13. Perlahan, ketukan berhenti. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Aku pikir sudah aman. Aku hampir saja bisa tidur. Sampai terdengar sesuatu dari arah lemari pakaian. Srek, srek. Seperti seseorang menyeret kain basah. Aku menegakkan badan perlahan, menatap lemari. Ada sesuatu bergerak di balik pintu kayu itu. Bukan suara barang jatuh, ini suara kain yang diseret. Dan aromanya mulai terasa, bau tanah basah bercampur bau kayu terbakar. Nafasku tercekat. Kupaksakan tangan meraih HP di samping bantal. Aku membuka kamera, menyalakan mode video, dan mengarahkannya ke lemari. Cahayanya minim, tapi cukup untuk menangkap siluet pergerakan kecil dari celah pintu. Tangan gemetarku menekan tombol rekam. Tiba-tiba, brak, lemari bergetar keras. Pintu bergerak sedikit, seperti ada yang mendorong dari dalam. Aku terpental mundur ke dinding. Apa itu? Tidak ada jawaban. Lalu, dari celah pintu, muncul sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Segaris rambut hitam basah, keluar sedikit dari celah lemari, seperti tersangkut di sela kayu. Aku langsung bangkit dan menendang lemari dari sisi samping. Pintu terbuka lebar. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian, kotak sepatu, dan beberapa benda lama. Tidak ada rambut. Tidak ada apapun. Nafasku cepat. Tubuhku dingin. Aku menutup lemari dengan keras dan kembali ke tempat tidur. HP masih merekam. Aku mengangkatnya untuk mematikan kamera. Tapi sebelum menekan tombol berhenti, aku melihat sesuatu di layar. HP yang menghadap ke arah cermin di kamar menampilkan bayangan belakangku. Namun bukan itu yang membuatku membeku. Ada seseorang berdiri di belakangku. Seorang gadis. Rambut basah. Wajah pucat. Seragam putih abu. Matanya kosong. Kepalanya sedikit miring, seperti menatap leherku. Aku refleks menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun di layar HP, gadis itu masih ada, dan kini lebih dekat. Wajahnya hampir memenuhi setengah layar. HP-ku jatuh ke lantai. Aku mundur sampai menabrak tembok. Napasku pendek, tubuhku seperti lumpuh. Jari-jariku dingin, pandanganku mengabur. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, kupungut HP itu dengan tangan gemetar. Video tadi kusimpan otomatis. Durasi pukul 004 detik. Kubuka kembali. Dan di detik terakhir rekaman itu, ada suara lirih. Suara seorang gadis. Sangat dekat. Sangat pelan. Mas, gantian aku antar kamu pulang, ya? Layar HP berkedip. Lampu kamar mati sendiri. Gelap total. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Bahkan sekadar menutup mata selama beberapa detik membuatku melihat bayangan gadis itu berdiri di sudut kamar, menatapku dengan wajah kosong. Setiap suara kecil di rumah membuatku melompat. Setiap pantulan kaca membuatku takut melihat apa yang ada di belakangku. Aku tahu satu hal, teror ini tidak akan berhenti kalau aku hanya diam di rumah. Gadis itu bilang, gantian aku antar kamu pulang. Dan kalimat itu terus menghantam benakku. Aku harus kembali ke rumah kayu itu. Apapun yang terjadi di sana malam itu, aku harus melihatnya lagi. Harus mencari jawaban. Harus mengakhiri ini. Pukul 9 pagi, aku berangkat. Matahari terang, tapi rasanya sinarnya tidak menjamah tubuhku sama sekali. Aneh, cuacanya cerah, tapi hawa dingin malam itu masih menempel di kulitku. Bahkan jaket tebal pun tidak membantu. Saat motorku memasuki jalan pemakaman, semuanya terlihat normal. Tidak ada kabut. Tidak ada suara aneh. Tidak ada sosok gadis. Hanya kuburan yang sunyi seperti biasanya.
Aku berhenti sebentar di depan nisan yang kemarin kulihat di spion, tapi seragam putih abu yang menggantung di sana hilang. Yang tersisa hanya batu nisan tua berlumut. Aku tidak berani tinggal lama. Kutarik gas, menuju jalan kecil tempat aku mengikuti gadis itu sebelumnya. Tapi sesampainya di sana, aku langsung merinding. Jalannya tidak ada. Yang kemarin adalah lorong kecil gelap kini, hanya ditumbuhi semak dan ilalang. Seperti tidak pernah ada jalan sama sekali. Apa? Nggak mungkin. Aku lewat sini, gumamku, hati mulai kacau. Aku turun dari motor, menyingkirkan semak-semak dengan tangan. Tidak ada bekas roda motor. Tidak ada bekas tanah dipijak. Hutan kecil di sisi itu tampak seperti tidak tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Aku melangkah lebih dalam. Semakin jauh aku masuk, semakin hening tempat itu. Sampai akhirnya aku melihatnya. Pondasi tua. Hitam. Hangus. Tempat itu dulunya rumah. Struktur kayu yang tersisa sudah runtuh. Atap sengnya melengkung. Tiang penyangga hangus seperti arang. Tidak mungkin rumah itu masih berdiri semalam. Tapi aku melihatnya sendiri. Aku melihat gadis itu masuk ke dalamnya. Lantai tanah di sekitar pondasi terlihat seperti bekas terbakar. Hangus melingkar. Udara di atasnya lebih panas dari sekitarnya, meski tidak ada api sama sekali. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdetak cepat. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa aku sebenarnya mengantar gadis itu pulang ke tempat ia mati? Mas. Suara itu muncul begitu dekat, begitu pelan, seperti seseorang berbisik tepat di belakang telingaku. Aku membeku, tidak berani menoleh. Kenapa? Balik lagi. Suara itu, suara gadis itu. Tapi kali ini tidak lirih. Lebih berat. Seperti ada gema hangus di dalamnya. Aku memutar kepala perlahan. Kabut tipis mulai muncul dari tanah hangus itu. Dari tengah kabut itu, sosok gadis itu keluar perlahan. Langkahnya hampir tidak menyentuh tanah. Seragamnya kini penuh bekas terbakar. Sisi rok sobek, kulit lengannya mengelupas seperti meleleh. Tapi ia tetap tersenyum kecil. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum seseorang yang sudah menunggu lama sekali. Mas, katanya lagi. Aku sendirian di rumah malam itu. Semuanya terbakar. Ia mendongakkan kepala sedikit. Matanya memutih perlahan. Kulit wajahnya mulai retak seperti cat yang meleleh terkena panas. Mas, pulangin aku ke rumah yang udah nggak ada. Ia mendekat selangkah. Tanah di bawahnya berasap. Sekarang gantian aku. Aku mundur satu langkah. Napasku memburu. Aku yang antar Mas pulang. Tangannya terangkat. Kulit jari-jarinya terlihat seperti abu yang gampang hancur. Tapi sentuhannya terasa dingin, dingin yang bukan dari udara dunia ini. Ayo, bisiknya. Kita sama-sama pulang. Aku mencoba lari. Tapi kaki seperti ditekan dari bawah, seperti terperangkap dalam tanah lengket panas yang tidak terlihat. Gadis itu mendekat lebih cepat daripada gerakan manusia normal. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Sorot matanya tidak lagi kosong, tapi seperti rangkaian kenangan terbakar yang menari di balik bola matanya. Dalam detik itu, aku sadar. Ia tidak meminta bantuan pulang. Ia mencari teman untuk tidak sendirian di rumahnya. Rumah yang hangus. Rumah tempat ia mati. Rumah yang kini memanggilku. Bayangan hitam mulai merayap dari kakinya, naik ke tanah, mengelilingi kakiku, seperti akar terbakar yang menyergap. Mas, katanya untuk terakhir kalinya. Ikut aku. Kabut di sekitar pondasi rumah yang hangus itu semakin tebal. Dari tanah yang retak-retak, udara panas naik seperti gelombang. Namun anehnya, tubuhku justru semakin dingin. Dingin seperti berdiri telanjang di tengah ruangan freezer. Gadis itu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Rambutnya basah, tapi air yang menetes dari ujung rambutnya berubah seperti jelaga hitam ketika menyentuh tanah. Seragam putih abu-abunya tampak seperti baru dilepas dari tubuh seseorang yang terbakar hidup-hidup. Sobek, gosong, tapi tetap menempel pada bentuk tubuhnya. Ia mengulurkan tangan. Kulitnya melepuh, retak, tapi ada kelembutan aneh di gerakannya. Ekspresinya bukan marah, bukan pula dendam.
Melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan lebih berbahaya. Kesepian. Mas? Suaranya parau, beberapa bagiannya terdengar seperti serpihan bara yang meletup. Aku sendirian lama banget. Ia menatap lurus ke mataku. Aku takut. Jangan tinggalin aku lagi. Aku berusaha mundur, tapi tanah yang hangus seperti memegang pergelangan kakiku. Ketika ku tarik, suara krek terdengar, seperti sesuatu yang patah di bawah permukaan. Lepasin, lepasin aku, teriakku. Tapi gadis itu makin mendekat. Aroma asap dan tanah basah bercampur menjadi satu. Semakin ia dekat, semakin panas udara di sekelilingku, meski kulitku tetap dingin bagai es. Ia mengangkat wajahnya. Di balik kulit yang mulai mengelupas, ada sorot mata yang seperti memantulkan cahaya api masa lalu. Mas udah baik? Udah nganter aku pulang? Ia tersenyum kecil. Senyum yang retak. Sekarang aku waktunya antar Mas pulang. Tangan kecilnya menyentuh pundakku. Dan dunia tiba-tiba berguncang. Suara seperti kayu pecah, teriakan samar, dan angin panas yang membuat pandangan kabur muncul dari segala arah. Aku menutup mata. Dan semuanya menghilang. Ketika aku membuka mata, aku berada di tengah kabut. Tapi bukan kabut biasa. Ini kabut dengan kilatan oranye, seperti bara api yang tidak pernah padam. Aku memutar badan, tetapi tidak bisa melihat jalan pulang. Tidak ada jalan. Tidak ada pepohonan. Tidak ada apapun kecuali kegelapan dan kabut hangat. Lalu aku melihatnya. Rumah kayu itu telah muncul kembali. Utuh, seperti malam ketika aku mengantarnya. Pintu depannya membuka perlahan. Cahaya jingga dari dalam menerangi halaman. Gadis itu berdiri di ambang pintu, tersenyum samar, wajahnya kembali seperti awal, pucat, tapi utuh. "Tunggu aku, Mas," katanya. Tubuhku tak bisa menolak. Kakiku bergerak. 1 langkah, 2 langkah, 3. Rumah itu memanggilku. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas suara-suara lain di dalamnya. Suara seretan tubuh, suara tangisan, suara retakan kayu terbakar. Lalu, gadis itu memegang tanganku. Hangat, seperti bara. "Pulang, Mas." Dan begitu aku melewati ambang pintu itu, tidak ada suara, tidak ada dunia, tidak ada kembali, hanya keheningan hangus. Keesokan paginya, warga desa yang melintas menemukan sesuatu di pemakaman. Di atas salah satu nisan tua, terletak helm dan kunci motor yang sangat mereka kenal. Namaku tertulis jelas di gantungan kunci itu. Tapi aku tidak ditemukan. Tidak ada jejakku. Tidak ada motorku. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut pagi yang berdiam lama di sekitar nisan itu, lebih lama dari biasanya.